Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Akibat kemarau, lahan kosong di depan Polres Merauke, Papua Selatan terbakar. Penganiaya pemilik rumah diringkus polisi, terancam penjara belasan tahun. 7 bulan disandera kelompok bersenjata, Pangdam pastikan pilot Susi Air sehat dan negosiasi damai terus berjalan. Peredaran minuman keras di Kabupaten Mimika sangat marak. Bahkan penjual minuman sudah tidak mengenal waktu. Mereka melayani pembeli selama 24 jam. Maraknya peredaran miras ini mendapat perhatian DPRD Kabupaten Mimika. Anggota DPRD Mimika Saleh Al-Hamid menyalahkan pengusaha miras yang tidak mengantongi izin usaha sehingga peredaran miras tidak terkendali. Ia meminta Pemkab Mimika menegur dan membatasi penjualan miras karena kerap memicu kecelakaan lalu lintas dan kejahatan dalam rumah tangga. Adanya kecelakaan lalu lintas, adanya KDRT, kan begitu ya, macam-macam dampak. Ini polisi kan punya analisa dan evaluasi. Polisi itu dia dapat menganalisa evaluasi tiap tahun, dia buat ANEF. Kematian ini karena apa? Kecelakaan penyebabnya apa? Karena minuman. KDRT, polisi analisa, kenapa ada banyak kejadian rumah tangga, perceraian segala macam? Oh, ini karena minuman keras. Maka polisi dapat menekan, satu-satunya dapat menekan miras itu kepolisian. Penekanannya lewat apa? Penekanannya lewat satu, mungkin pembatasan stok. Ya, misalnya ada orang punya izin nih, tapi izinnya itu misalnya 5.000 botol, 5.000 karton, dia turunkan menjadi 2.000 misalnya. Terus ditekan juga di dalam jam-jam penjualannya. DPRD Kabupaten Mimika juga mendesak aparat penegak hukum mengecek peredaran miras lokal impor yang dijual di toko. Polisi juga diminta rutin merazia penjual miras oplosan yang meresahkan warga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dan sambutan yang puas dari Papua dan melepas 73 anak penerima beasiswa afirmasi program Kita Cinta Papua yang menuntut ilmu di 7 Institut Agama Kristen Negeri di luar Papua dilepas oleh Kemenak Papua. Keenam institut tersebut berada di Manado, Ambon, Tarutung, Palangkaraya, Toraja, dan Kupang, serta Sentani. Mereka dilepas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens Taran. Beasiswa afirmasi ini bertujuan untuk memacu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Papua di bidang agama dan pendidikan melalui jalur keagamaan. Pemerintah menganggarkan biaya hidup sebesar 13 juta rupiah setiap tahun. dalam rangka mempersiapkan generasi emas Papua yang kemudian pada waktunya mereka balik jadi pemimpin di daerah mereka. Nah, rata-rata mahasiswa yang dikirim hampir dari pedalaman. Berasal dari orang tua kerja pas-pasan dengan kemampuan juga pas-pasan. Nah, kami coba untuk rekrut mereka. Kita berharap mereka ini dikirim, mereka jadi anak-anak yang terpilih dari semua yang ikut seleksi. Maka harapan kami, mereka gunakan fasilitas yang disediakan negara, ada beasiswa, sekolah, jaga diri baik-baik, karena di atas pundak mereka, mereka jalan bawa nama besar Papua. Perekrutan beasiswa ini murni berdasarkan hasil nilai rapor siswa di sekolah. Dan program ini akan terus dilanjutkan sehingga kualitas pendidikan di Bumi Cendrawasih meningkat. Mahasiswa yang kami rekrut sebanyak 73 mahasiswa itu akan ditaruh pada 6 PT KKN dan 1 staf PN. Cara mungkin rekrutannya bagaimana mereka bisa? Untuk tahun 2023 perekrutan yang dilaksanakan itu seleksi nilai murni dari calon mahasiswa. Jadi mereka mendapat beasiswa berapa mungkin per orang ini? Ini program beasiswa untuk Kita Cinta Papua yang dirangkum dalam PIP kuliah untuk 1 tahun itu berkisar 13.200.000.
Beasiswa afirmasi orang asli Papua sudah berjalan dari tahun 2020 lalu. Kementerian Agama Republik Indonesia terus menyiapkan sumber daya manusia, salah satunya dengan memberikan kesempatan siswa asli Papua kuliah di sejumlah bidang pendidikan, tidak hanya di Institut Agama Kristen binaan Kementerian Agama, tetapi juga di perguruan tinggi umum binaan Kemendikbud. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.